Nah, cerpen ini berjudul Larutan Senja. Pengarangnya yaitu Karyarati Kumala yang diterbitkan pada tahun 2006. Langit sore mulai berubah warna, jingga bercampur merah keemasan. Di tepi pantai, Pak Jamiko duduk di bangku kayu yang sudah mulai rapuh. Menatap laut yang bergelombang pelan, angin senja mengembus lembut, membuat suara deburan ombak yang menenangkan. Di tangannya secangkir teh hangat masih mengepul, menemani kebiasaannya menikmati matahari tenggelam. Dari kejauhan, seorang pemuda berjalan mendekat. Ia adalah Raka, cucu dari sahabat lamanya yang sudah tiada. Dengan langkah ragu, Raka menghampiri lelaki tua itu, lalu duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Mereka berdua menatap laut dalam diam, seolah ombak yang berbicara menggantikan kata-kata mereka. Kakek sering bercerita tentang Pak Jamiko, kata Raka akhirnya. Suaranya terdengar pelan. Katanya dulu Pak Jamiko adalah pelaut hebat. Pak Jamiko tersenyum kecil. Matanya tetap terpaku pada cakrawala. Itu dulu, nak. Sekarang aku hanya lelaki tua yang menikmati senja. Seakan mengembuskan kenangan lama yang kembali menghampiri. Dulu, laut ini adalah rumahku. Tapi sekarang, laut hanya membawa kenangan. Raka menunduk, mencoret-coret pasir dengan ujung kakinya. Aku merasa tersesat, Pak, gumamnya. Aku tidak tahu harus bagaimana dengan hidupku. Seolah-olah aku terjebak di tempat yang tidak ku mengerti. Pak Jamiko menoleh, menatap pemuda itu dengan sorot mata lembut. Terjebak? Di usiamu? Seharusnya kau berlayar, bukan diam di pelabuhan, katanya pelan. Raka tersenyum miris. Aku takut gagal, katanya jujur. Takut jika apa yang kulakukan tidak berhasil. Takut jika aku tidak cukup baik untuk apapun. Pak Jamiko tetap kecil. Suaranya serak oleh Rusia. Nak, di laut, kita tidak bisa mengendalikan ombak. Tapi jika kau tidak berani berlayar, kau tidak akan pernah sampai ke tujuan. Yang menyesap tehnya. Membiarkan kehangatannya menyusup ke dalam tubuh yang mulai rentah. Aku dulu juga takut. Ada saat di mana aku berpikir untuk menyerah. Membiarkan kapal ini berlabuh selamanya. Tapi laut selalu memanggil. Dan aku tahu hanya ada dua pilihan. Tetap di tempat dan membiarkan hidup berjalan tanpa arah, atau berani mengambil resiko dan melihat kemana angin membawamu. Nah, Raka terdiam, mencerna kata-kata itu. Matanya kembali menatap senja yang kian redup. Aku ingin seperti senja, katanya tiba-tiba. Tenang, indah, dan diterima oleh siapapun yang melihatnya. Pak Jamiko tersenyum. Senja itu indah, tapi hanya sementara. Ia datang untuk mengingatkan kita bahwa hari akan berakhir. Dan besok akan ada cahaya baru. Hening kembali menyelimuti mereka. Laut berkilauan dengan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Raka merasa dadanya lebih lapang, seolah ada beban yang perlahan menghilang. Ia menoleh ke arah Pak Jamiko. Melihat lelaki tua itu menatap cakrawala dengan tatapan yang sama, tenang, penuh kebijaksanaan, dan mengandung kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Pak Jamiko, panggil Raka. Kali ini dengan suara lebih mantap. Aku ingin berlayar. Lelaki tua itu tersenyum. Maka pergilah, nak. Jangan biarkan ketakutan menahanmu lebih lama. Angin senja bertiup lebih kencang.
membawa aroma garam dan deburan ombak yang terus bernyanyi. Matahari tenggelam sepenuhnya, tapi bagi Raka inilah saat fajar baru dimulai. Malam mulai turun, menggantikan senja yang telah lenyap di balik cakrawala. Bintang-bintang bermunculan satu persatu, berpendar di langit seperti lampu-lampu kecil yang menuntun kapal di lautan luas. Pak Jamiko masih duduk di bangku kayu itu. Sementara Raka berdiri di tepi pantai, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Aku takut meninggalkan tempat ini, gumam Raka tanpa menoleh. Aku sudah terlalu terbiasa dengan kehidupan yang itu-itu saja. Tapi aku juga tahu kalau aku tetap di sini, aku tidak akan kemana-mana. Pak Jamiko menghela nafas. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Begitulah hidup, nak. Kita selalu dihadapkan pada pilihan. Bertahan di tempat yang nyaman atau mengambil resiko untuk sesuatu yang lebih besar. Tapi ingat, laut tak pernah menjanjikan perjalanan yang mudah. Akan ada badai, gelombang tinggi, dan angin kencang. Tapi tanpa semua itu, kau tidak akan pernah tahu seberapa kuat dirimu sebenarnya. Raka menutup matanya sesaat, membiarkan kata-kata lelaki tua itu meresap ke dalam benaknya. Ia membayangkan dirinya di atas kapal, menerjang ombak, merasakan angin. Di wajahnya ada ketakutan, tapi juga ada kegembiraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku ingin mencoba, katanya akhirnya, menoleh ke arah Pak Jamiko. Aku ingin melihat dunia di luar sini. Pak Jamiko mengangguk pelan, seolah sudah tahu bahwa ini adalah keputusan yang akan diambil pemuda itu. Kalau begitu, jangan hanya bicara, lakukan. Raka tersenyum kecil. Malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ringan. Seakan ada rantai yang selama ini belenggunya kini terlepas begitu saja. Aku akan berlayar, katanya sekali lagi. Lebih yakin daripada sebelumnya. Aku tidak tahu kemana atau bagaimana, tapi aku akan berangkat. Pak Jamiko bangkit dari bangkunya, menepuk bahu Raka dengan lembut. Laut selalu menerima mereka yang berani. Berlayarlah, nak. Tapi jangan lupa, setiap pelaut selalu punya tempat untuk kembali. Raka mengangguk. Ia menatap laut yang gelap, tapi kini tak lagi terlihat menakutkan. Di sana pertualangan menantinya. Malam terus berjalan, tapi bagi Raka ini adalah awal dari hari yang baru. Fajar mulai merekah di cakrawala, menggantikan gelapnya malam dengan semburat oranye keemasan. Ombak masih berlarian ke tepian, membawa aroma garam yang khas. Raka berdiri di dermaga kecil menatap laut yang kini bukan lagi sekedar pemandangan, melainkan awal dari perjalanannya. Di belakangnya, Pak Jamiko berdiri dengan tangan bersedekap. Matanya mengamati pemuda itu dengan penuh kebanggaan. Laut tak akan selalu bersabar, katanya pelan. Tapi ia akan memberimu pelajaran yang tak bisa kau dapatkan di daratan. Raka mengangguk, menggenggam tali di tangannya lebih erat. Perahu kecilnya sudah siap berangkat. Meski tujuannya masih samar, namun kali ini ia tidak lagi takut. Aku akan kembali suatu hari nanti, ucapnya menatap lelaki tua itu. Pak Jamiko tersenyum. Dan aku akan menunggumu di sini, menikmati senja seperti biasa. Angin pagi bertiup lembut, mendorong layar perahu Raka perlahan menjauh dari pantai. Pak Jamiko tetap berdiri di tempatnya, mengamati kapal kecil itu bergerak menuju cakrawala. Senja mungkin masih jauh, tapi hari ini satu mimpi akhirnya berlayar.